Bapak kan menyebut bahwa bulan Juni adalah sebagai bulan yang penting untuk Indonesia. Selain 17 Agustus. Pasti juga banyak hari-hari nasional lainnya ya Pak ya. Ya. Nah kemudian justru pada saat bulan Juni ini menjelang Pak Jokowi ulang tahun kan gitu ya, di saat ada virus corona ini, justru muncul Pak Jokowi dibilangnya anti asing sebagai PKI. Kira-kira kenapa begitu? Padahal Pak Jokowi kan yang sudah menetapkan hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni itu, Pak. Nah, menurut Bapak, Pancasila sebagai ideologi negara itu masih relevan nggak di zaman internet digital ini nih, Pak? Kan udah modern dunia ini, Pak. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Apa kabar? Baik. Wah, hari ini cerah banget nih. Ya. Bajunya kuning ya. Pemandangan juga di sini hijau gitu loh. Ya. Gimana Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Bagaimana masih ngejalanin hobinya fotografi Pak? Masih. Tapi sekarang foto-foto di rumah aja, Pak. Pakai ini foto makanan gitu aja. Tapi setelah itu makanannya disantap nggak Pak? Iya dong. Iya dong, rugi dong kalau nggak dimakan, Pak. Iya, tapi pikir nanti harus abadi juga kayak fotonya gitu. Iya. Pak, ngomong-ngomong, sekarang kan lagi ramai masalah COVID-19 segala macam. Kegiatan Bapak selama virus corona ini ngapain aja nih Pak? Selain bikin foto di rumah gitu. 85% saya di rumah, Pak. Yang 15% itu saya terpaksa keluar rumah untuk belanja. Tapi mostly kebanyakan untuk ke supermarket aja, hanya untuk belanja. Oh, benar-benar berusaha sembako gitu ya? Iya, benar-benar berusaha untuk untuk melakukan social distancing dulu, jaga jarak dengan yang lain. Jadi penting ya physical distancing itu ya, Pak ya? Ya. Jadi Bapak setuju nih bahwa di Indonesia ini ada PSBB bukan lockdown gitu ya? Oh iya, sangat setuju Pak. Pilihan terbaik dari yang ada. Terus gini Pak, Bapak kan bilang tadi hobinya fotografi. Biasanya seorang fotografer itu kadang-kadang suka motret acara ulang tahun Pak ya. Tapi dalam kehidupan Bapak pribadi, tahun yang penting atau barangkali bulan yang penting dalam kehidupan Bapak itu yang mana nih Pak? Dalam kehidupan saya, Iya. Bulan yang paling penting untuk saya itu bulan Maret Pak. Itu bulan kelahiran saya. Oh gitu. Wah ini udah lewat dong. Iya. Terus kedua bulan Agustus. Ada apa dengan bulan Agustus Pak? Ketemu pacar atau bagaimana tuh? Enggak. Itu kita menjadi bangsa yang merdeka Pak. Nah, tentu Bapak ingat dengan Bung Karno dong kalau udah begitu ya Pak? Selalu Pak, selalu. Tanpa Bung Karno mungkin hari ini kita masih jadi jongosnya bangsa lain. Antek asing? Antek asing. Jongos Pak, bukan cuma antek. Kan heboh tuh sekarang lagi antek asing gitu loh. Ya. Bulan Juni itu banyak hal yang terjadi untuk Indonesia. Misalnya Bung Karno itu lahir tanggal 6 Juni kalau nggak salah. Kemudian ada satu lagi presiden yang lahir tanggal 8 Juni. Kemudian, kemarin tanggal 21 itu hari ulang tahunnya Pak Jokowi, Pak, Presiden Indonesia yang ke-7. Oh, Pak Jokowi bulan Juni juga lahirnya? Juni tanggal 21, Pak. Nah, hebatnya lagi Pak Jokowi. Dan hebatnya lagi, Pak Jokowi itu adalah presiden yang meresmikan 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila, yang selama ini tidak pernah dirayakan gitu. Diperingati maksudnya? Tidak pernah diperingati dan dianggap sebagai hari biasa saja 1 Juni itu, tidak tanggalan merah. Tapi setelah Pak Jokowi menjadi hari libur nasional gitu, untuk kita bisa menghargai Pancasila itu sesuai sebelum zaman kemerdekaan, bahwa Pancasila itu kalau nggak salah dirapatkan itu, disidangkan tanggal 1 Juni. Ya. Kan selama ini kan yang kita peringati Hapsak ya, zaman saya dulu Hapsak itu hari peringatan kesaktian Pancasila. Jadi
belum apa-apa sudah sakti itu, padahal harusnya kan sebelum sakti dia lahir dulu gitu. Jadi urut-urutannya lahir kemudian sakti. Nah sekarang udah lengkap setelah Pak Jokowi ini. Nah menurut Bapak, Pancasila sebagai ideologi negara itu masih relevan nggak di zaman internet digital ini nih Pak? Kan udah modern dunia ini Pak. Pancasila itu sebenarnya Pak, itu hadiah dari Bung Karno, hadiah dari bangsa Indonesia untuk dunia. Beberapa negara sudah mengakui bahwa Pancasila ini dasar negara yang artinya tidak lekang oleh waktu ya. Jadi sila pertama itu ketuhanan, orang diingatkan lagi bahwa ada pencipta dan lainnya dan sebagainya gitu. Jadi Pancasila ini mungkin nanti akan diadopsi oleh beberapa negara juga sebagai way of life, mungkin tidak secara resmi gitu, tapi dijadikan inspirasi oleh mereka itu. Jadi Bung Karno menginspirasi dunia ya Pak ya. Iya Pak. Bapak kan menyebut bahwa bulan Juni adalah sebagai bulan yang penting untuk Indonesia selain 17 Agustus. Pasti juga banyak hari-hari nasional lainnya ya Pak ya. Ya. Nah kemudian justru pada saat bulan Juni ini menjelang Pak Jokowi ulang tahun kan gitu ya, di saat ada virus corona ini justru muncul Pak Jokowi dibilangnya anti asing sebagai PKI. Kira-kira kenapa begitu? Padahal Pak Jokowi kan yang sudah menetapkan hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni itu Pak. Itulah Pak, jadi yang namanya apa tadi, PKI ya, komunisme itu jelas bertolak belakang dengan Pancasila kan Pak. Komunisme itu kan anti Tuhan, tidak mengenal Tuhan. Padahal Pancasila itu sila pertamanya jelas-jelas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi nggak mungkin gitu secara cara berpikir yang wajar aja, yang normal saja tuh itu bertolak belakang Pak gitu. Jadi tidak mungkin Pak Jokowi itu PKI, dan PKI itu nggak ada kok, udah nggak ada. Jadi gini Pak, sebenarnya di contoh ya, kalau saya nggak salah di Italia itu ada Partai Komunis Italia, tapi nggak pernah bisa besar dan nggak ada artinya gitu. Karena komunisme itu paham yang gagal, nanti akan hilang sendiri karena tidak sunatullah gitu. Ya jadi paham komunisme itu paham yang gagal itu karena di dunia ini sudah hampir nggak ada negara menganut komunis yang benar-benar, kecuali satu, Korea Utara. Kuba sudah membuka diri untuk berdagang. Cina apalagi Pak, Cina itu malah sudah agak kapitalis Pak, karena dia investasi modalnya kemana-mana Pak, ke seluruh dunia, dan termasuk yang salah satu yang terbesar itu ke Afrika Pak, ke negara Ethiopia. Itu besar sekali mereka menginvestasikan uangnya di Ethiopia itu. Jadi nggak ada, udah komunisme itu sebenarnya nggak ada, itu paham gagal Pak. Lagi pula Pak, kalau memang di Indonesia ini ada oknum-oknum PKI, anggota PKI, kan banyak tuh, ada bendera lah dibakar lah gitu ya, lambang Palu Arit itu. Kok saya belum pernah tahu ada satu aja anggota PKI yang bisa ditangkap? Pengen Pak gitu. Ada kenyataan bahwa ini loh, ada orang anggota PKI yang tertangkap terus diperiksa gitu. Jadi kita bisa korek sampai akar-akarnya gitu. Jadi supaya tenang lah, ini bangsa negara ini maju ke depan, membangun dirinya tuh tidak diganggu oleh hal-hal yang sebenarnya tidak ada gitu. Tapi kenapa ya Pak Jokowi ini selalu kena isu anti asing sebagai PKI gitu loh? Padahal Pak Jokowi kan sudah naik haji segala macam gitu loh. Ibunya juga hajah kan gitu. Karena kalau menurut saya sih Pak, karena memang Pak Jokowi tidak punya kesalahan apa-apa. Artinya gini, beliau itu tidak melakukan perbuatan tercela apapun dalam konteks kebangsaan gitu ya, sebagai seorang pemimpin yang bisa dijadikan sebagai sasaran tembak untuk menyerang beliau gitu. Jadi yang dijadikan alasan tuh ya yang konyol-konyol justru gitu. Cuma masalahnya begini, untuk kita yang di perkotaan itu, kalau ada
gosip seperti itu kita sudah ketawa aja gitu. Yang saya kasihan tuh saudara-saudara kita yang ada di pelosok-pelosok daerah terpencil Pak, yang informasinya masih kurang gitu. Saya khawatir mereka terperdaya oleh berita sesat ini gitu. Jadi itu sebenarnya dosa sekali itu bikin fitnah seperti itu Pak gitu, karena bisa menyesatkan orang lain gitu, dikira betul gitu. Ya mudah-mudahan segera tobat gitu ya. Jadi kita bangun sama-sama lah nih negara ini untuk cucu kita nanti, anak cucu. Saya sih berharapnya begitu Pak. Mumpung kita punya pemimpin yang cerdas, berani, bersih, jujur, sayang sama rakyat. Oh ya, saya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Pak Jokowi 21 Juni 2020. Semoga selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam ridho Allah, dan kuat terus Pak, semangat terus, karena Bapak didukung oleh mayoritas bangsa Indonesia. Dan pesan saya Pak, jangan berhenti mencintai Indonesia.